Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Pemirsa Cahaya Kolbu TVRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, apa kabar Anda? Senang-senangnya Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di layar kaca TVRI Kalimantan Selatan. Dan insya Allah hari ini seperti biasa kita akan mengecas kembali kolbu kita, hati kita, agar senantiasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling utama kita mendapatkan insya Allah wawasan keislaman lebih baik lagi. Dan hari ini kita ingin mengetengahkan satu tema yang insya Allah luar biasa ya, karena kita juga sering berdiskusi dengan Ustadz yang kayaknya nih kesayangan pemirsa TVRI Kalimantan Selatan juga ya. Baik, tapi kita hari ini berkaitan dengan ini masalah penting yang mungkin hari ini banyak diabaikan oleh para keluarga kita, yaitu ketika anak tidak lagi takut kepada orang tua. Makanya kita ingin kupas lebih mendalam tema ini dengan pemirsa semuanya, dan bisa bergabung juga nanti di YouTube TVRI Kalimantan Selatan untuk sharing atau juga bertanya. Nah, langsung saja bersama kita sudah ada Ustadz Haji Husaini Salam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Satu ya? Sehat, alhamdulillah. Ini cerah sekali hijau-hijau Ustadz ya. Warnanya surga insyaallah. Ustadz, gimana Ustadz? Selama Agustus banyak? Iya, lumayan. Lumayan Ustadz ya? Banyak kegiatan dakwah dan sebagainya terus jalannya. Masya Allah. Berpindah-pindah Ustadz. Ini selamat juga nih. Alhamdulillah, amin. Udah selesai dokter ya. Jadi nanti nyusul sama Ustadz juga. Amin. Baik Ustadz, ini pemirsa juga penasaran Ustadz. Hari ini kan ada satu sebenarnya ini bisa jadi problem klasik. Iya. Tetapi problem klasik yang banyak sekali dihindarkan oleh para orang tua hari ini. Saya juga cukup serius juga pada saat TVRI mengangkat tema ini, bahwa ternyata hari-hari ini ternyata banyak Ustadz anak-anak itu yang sudah Ustadz menurunkan rasa hormat dan adab kepada kedua orang tua. Mungkin berbeda dengan zaman-zaman dulu Ustaz, zaman bahari itu saja. Pendidikan orang tua kepada anak itu luar biasa, masalah adab, hormat dan sebagainya. Tapi hari-hari ini kadang saya sempat juga melihat anak itu panggil nama bapaknya langsung, atau nama ibunya langsung, astagfirullah. Nah, ini sebagaimana urgensinya Zat bagi seorang anak itu harus bisa memberikan rasa hormat kepada orang tua. Atau ada yang mengatakan ini Zat, ini mungkin gara-gara orang tuanya dulu seperti itu lo nurun ke anak. Ini bagaimana relevansinya Zat? Tafadhol. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa ba'd. Pemirsa Cahaya Kolbu yang dirahmati Allah, ada fenomena yang menarik sebetulnya tadi sebagaimana Mas Firhan sebutkan. Kalau dulu bapak, abah atau ayah atau abi itu ngomong dehem dikit aja, itu langsung kita merapikan tempat duduk. Atau matanya saja Zat. Itu udah luar biasa ini saja. Nah, sekarang itu ketika abi, abah atau ayah itu dehem batuk, abah ini ngapa nih batuk-batuk kayak gitu kan. Dulu ketika mama bilang nak cepat tinggi mak, sekarang nak simpan HP, tumat lagi mak, hadang dulu mak, nanti dulu mak. Nah, ini fenomena yang mungkin jadi pertanyaan kita. Satu, apakah anak-anak kita hari ini kehilangan rasa takut kepada orang tua karena kita memang sudah jauh daripada anak-anak kita? Karena boleh jadi ada dua ya, anak itu tidak merasa takut dengan orang tua. Pertama, boleh karena dia merasa aman, merasa nyaman, merasa percaya. Jadi dia nggak perlu takut sama orang tua. Artinya apa? Konteks dalam takut yang konteks, itu gitu saja. Kan kadang-kadang anak takut curhat. Kenapa? Karena nggak pernah didengar. Nah, ketika anak itu sudah merasa aman, nyaman, tenang, didengar oleh orang tua, dia nggak perlu takut lagi sama orang tua. Kalau dulu kan takut. Iya, betul. Nah, tapi ada juga yang memang takut tanpa adab tadi. Nah, ada anak yang takut tapi tak beradab. Kadang-kadang ini sama orang tuanya, kan udah gede mak, lu udah gono, udah dewasa. Atau misalnya, gak usah campur lah. Nah, jadi seolah dia berani sama orang tua. Ini bukan urusan pian. Ini urusan pian. Omongannya ini bukan urusan pian, makan masih ikut orang tua. Masih minta sama mama abahnya. Tapi ini bukan urusan pian. Nah, ini yang mungkin jadi fenomena yang harus kita pertanyakan. Bagaimana sikap, bagaimana hubungan kita, bagaimana kedekatan kita kepada anak. Apakah anak itu takut adalah karena dia merasa aman dengan kita, atau yang kedua, dia tidak ada rasa takut karena dia nggak punya adab lagi. Dia sudah kehilangan kehilangan rasa hormat sama orang tuanya. Nah, ini yang harus kita diskusikan di siang ini. Jadi memang ada anak-anak itu yang kata Ustaz tadi ya, dia takut bukan karena orang tuanya menyiksanya, tapi takut karena dia hormat. Iya.
bagian dari takut yang sayang lah bahasanya gitu Ustaz ya. Iya, betul. Tapi ada juga yang tadi Ustaz tidak takut atau takut karena ada gap yang selama ini dibentuk oleh keluarga itu sehingga tidak komunikasinya tidak jangan dengan lancar. Ustaz, kalau kita lihat Ustaz, mungkin ini kita buka bab satunya dulu Ustaz ya. Ini why-nya Ustaz, kenapanya Ustaz. Misalnya dalam urusan kecil saja, masalah adab untuk salam saja Ustaz. Salim Ustaz ya. Iya. Kan banyak orang tua di medsos itu protes salimnya aja berbeda sekarang Ustaz. Iya. Kalau dulu kita harus duduk gitu saja, bahkan ada bolak-balik kirim. Ini langsung gini aja Ustaz, segini aja, segini. Ini apa Ustaz? Hal yang kadang sederhana, terlihat kecil, tapi itu juga menentukan kualitas adab. Ini kalau kita lihat apa yang terjadi Ustaz. Misalnya yang kedua lagi, pada saat tadi memanggil dengan nama langsung terhadap orang tua, atau tadi dengan suara yang lebih keras. Padahal di dalam Islam seperti siapa yang Ustaz beberapa waktu yang lalu pernah menyampaikan bahwa cih saja tidak boleh. Iya. Apalagi menjelaskan 3-5 paragraf pada saat orang tuanya berbicara. Ini apa Ustaz kalau jadi betul tadi, wala taqul lahum uff, jangan berkata uff atau apa aja. Nah ini apa namanya anak. Jadi hal yang menarik ini, anak itu udah dinasehatin, dikasih, ditanamkan berbagai macam pelajaran akhlak dan agama sejak sedini mungkin sudah. Tapi kok ternyata hasilnya begitu. Ini yang menjadi acuan kita. Kita mungkin tadi bagus, sejak kecil itu mestinya tidak hanya ditanamkan, tapi dipraktekkan. Tidak ditanam tapi dipraktekkan. Kita kan cuma ditanamkan ilmu akhlak, ilmu agama. Betul. Praktekkan. Tadi ketemu orang tua, salimnya bagaimana, duduknya bagaimana, adabnya bagaimana, makannya bagaimana. Bisa jadi dia belum pernah contoh itu saja pada orang tuanya ya. Artinya selama ini kita hanya sholat, apa namanya, hormat. Tapi nggak pernah antri budaya itu nggak pernah kita tanamkan, kita praktekkan, hanya tanamkan saja. Nah ini yang mungkin saya melihat ayat misalnya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, itu bukan hanya sekedar ngasih makan, ngasih melihara anak, menjaga anak, tidak, jauh di atas itu. Atau menyerahkannya langsung ke sekolah saja misalnya atau ke guru ngaji, bukan itu saja. Bukan hanya sekedar itu. Itu tanggung jawab penuh sampai ke akhirnya kan. Artinya orang tua betul-betul hati, ya kan? Tidak sekedar menanamkan, tidak sekedar menasihati, tapi mempraktekkan. Nah, menarik juga ketika anak zaman dulu misalnya orang tua manggil ya bunayya, kata Luqman kan, in la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Kalimat ya bunayya itu kan bahasa indah lembut, wahai anakku. Kalau sekarang nggak ada, misalnya, anak ini, kamu tuh nakal banget, kamu tuh ini. Coba bahasanya Luqman itu. Atau nyebut anak dengan panggilannya aneh-aneh saja. Iya, betul. Astagfirullah. Ini yang hari ini kadang orang tua bahasa. Jadi kadang gini, nasihatnya benar, cara menyampaikan salah. Atau pesan-pesan tujuannya benar, tapi bagaimana dia kemudian mengucapkan bahasanya. Makanya Nabi Ibrahim misalnya ya bunayya inni ara fil manam anni adbahu fanzur madza tara. Diskusi. Nah, ini yang kita kehilangan. Betul Ustaz. Dan ini yang sebenarnya kalau dibiarkan terus-menerus akhirnya tadi Ustaz ya. Iya. Dia tidak lagi memahami adab itu sebagai sebuah kehormatan dirinya dan agama, tapi astagfirullah. Ustaz, ini tadi kata Ustaz penjawabnya salah satunya adalah ini kayaknya relevan Ustaz ya. Iya. Praktek itu tidak dia terima pada saat dia kecil gitu. Betul. Jadi orang tuanya kadang nyuruh saja, tapi orang tuanya kepada orang tuanya, misalnya pada kakek neneknya si anak tadi juga bermasalah sebenarnya. Iya. Masya Allah Ustaz. Ini sebenarnya apa Ustaz? Pendidikan yang seperti apa yang harusnya dibangun Ustaz dalam konteks seperti ini Ustaz? Apalagi kita melihat hari ini kan anak itu lebih lama jam-jamnya dengan medsos dan HP-nya daripada dengan orang tuanya. Iya. Jadi pagi misalnya dia bangun sudah menyiapkan untuk ke sekolah, lalu sampai jam 2, ada yang sampai jam 4 balik lagi bermain sama teman-temannya, nonton HP, balik lagi. Jadi interaksi orang tua itu sangat sedikit di hari-hari ini Ustaz. Ini boleh dikatakan salah satu penyebab atau ada yang mulai degradasi Ustaz di kondisi kita hari ini? Bisa jadi anak kehilangan teladan.
kehilangan contoh. Astagfirullahaladzim. Ya. Kalau Nabi disebut laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, uswahnya. Kita barangkali tadi hanya perintah anak, perintah kita bersihin, cuciin piring. Tapi kita nggak nyontohin. Nah, kita terlalu banyak perintah. Anak itu terlalu sering kita perintah, dia kadang-kadang ini juga, apalagi bahasanya yang salah. Gimana kalau gini? Anak itu ketika kita duluan yang memulai mencontohkan, nak sholat, kita aja nggak sholat. Contohin dulu, nak lepasin HP. Mama tuh main HP seharian, misalnya kan. Ini sambil main HP, nak sholat gitu ya. Iya, keteladanan. Nak beradab misalnya kan sama orang tua. Tapi dia ketemu bapaknya, ketemu ibunya, nenek kakeknya gitu. Anak itu ngeliat kok abah mama lo nikahi kayak gitu. Misalnya, nah ini harus kita tidak hanya sekedar nasihat, teladan. Nah, ini yang kadang kayaknya sederhana tapi cukup berat Ustaz ya. Minus keteladanan ini karena berbahaya sekali bagi kehidupan kita selanjutnya Ustaz. Ustaz, ini dia menarik juga Ustaz. Kalau Ustaz katakan yang keduanya adalah keteladanan yang harus dibangun oleh orang tua gitu Ustaz ya. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua juga Ustaz kalau misalnya ternyata kondisi hari ini tidak memungkinkan dalam konteks perubahan kebiasaan Ustaz. Iya. Kadang anak-anak itu pada saat dia fasenya sudah dari kecil menuju balik misalnya atau di usia SMP misalnya gitu Ustaz ya. Ini kan masa-masa pemberontakan cukup ini Ustaz. Ini bagaimana Ustaz? Yang harus dilakukan, peran orang tua seperti apa yang harus dibangun? Iya, memang remaja dari anak naik menuju remaja itu mulai dia mencoba untuk mencari jati dirinya. Nah di situ kemudian anak-anak tuh memberontak. Memberontak dalam tanda kutip, dia kadang-kadang muncul pertanyaan-pertanyaan, aturan ibunya, bapaknya begini. Kenapa bisa begini? Pikirannya mulai berkembang Ustaz ya. Kan dia kritisnya. Kenapa harus begini? Kenapa nggak boleh pulang malam? Kenapa nggak boleh berteman sama si A? Kenapa nggak boleh berteman sama si B? Muncul kan? Nah itu sebetulnya itu menjadi kalau kita kembangkan pikiran kritis itu bagus. Yang ada terjadi kita tidak menjelaskan. Pokoknya kamu ikutin aja. Nggak bisa. Kita jelasin kenapa nggak boleh pulang malam. Oh ini alasannya. Oh artinya orang tua sayang. Senang dia. Atau orang tuanya malah kelayapan malam-malam. Nah, Astagfirullahaladzim. Ini mama aja kelayapan, misalnya abah aja kelayapan. Nah, boleh padahal mamanya abah sedang karaoke-nya 12 malam. Astagfirullahaladzim. Ini Ustaz ya. Nanti kita ingin kupas Ustaz. Kan tadi Ustaz menyebutkan bahwa di Al-Quran sudah jelas ada contoh yang agung yang disampaikan. Dan ini bukan dalam konteks Nabi Ustaz ya. Imran tadi kata Ustaz, keluarga Imran tadi. Belum lagi nanti kita ke Rasulullah gitu dalam bagaimana beliau memperhatikan. Dan kadang kita iri juga Ustaz. Pendidikan Islami gitu Ustaz, itu yang menumbuhkan karakter pendidikan luar biasa. Dan ini yang mulai hilang di hari-hari ini Ustaz. Ini bagaimana nanti menumbuhkan kecintaan anak itu terhadap agama sehingga dia memahami arti memaknai tentang cintanya kepada Allah, Rasul dan orang tua. Tapi nanti kita kupas itu Ustaz setelah beberapa informasi berikut ini. Pemirsa, kita akan kembali mengupas lebih dalam lagi setelah beberapa informasi berikut ini. Tetap setia di Cahaya Qalbu. Terima kasih Anda masih bersama kami di Cahaya Qalbu. Kita lanjutkan kembali dialog kita ya dengan Ustaz Husseini Salam berkaitan dengan ketika anak tidak lagi takut pada orang tua ya. Ini sebenarnya tema yang merefleksi kita Ustaz ya. Pertanyaan mendalam untuk kita sebenarnya. Tidak bermaksud menyinggung siapa-siapa, tapi ini bagian dari muhasabah kata Ustaz tadi kepada orang tua merefleksi apakah selama ini anak-anak kita ini sudah bisa menjadi pilar untuk amal jariah kita nanti atau malah astagfirullahaladzim Ustaz, menjadi pemberat dosa kita nanti di yaumil mahsyar nih. Kita jangan sampai ke situ saja. Ustaz nih sebenarnya ini banyak lagi Ustaz nih. Bab kedua ini berkaitan dengan ini Ustaz. Tadi kita berbicara mengapanya Ustaz ya. Insyaallah tuh banyak lagi penyebab pencetus yang lainnya. Kalau yang kedua ini Ustaz berkaitan dengan pola-pola pendidikan Ustaz. Mungkin nanti apa Ustaz ya? Kalau saya ingat dulu kata Ali bin Abi Thalib kan Ustaz ada fasenya gitu Ustaz ya.
kalau anak itu disayang, kalau dia sudah usia berapa sampai ke berapa misalnya itu didisiplinkan. Lalu pada satu usia berapa itu menjadi sahabat, teman. Yang dijadikan raja. Iya, betul. Nah, itu yang pertama saja. Tapi hal yang sederhana ini saya jujur Zat tidak terlalu banyak melihat prakteknya di dalam hari-hari ini Zat. Beberapa tahun terakhir. Kalau kecil dimanjakan sekali. Bahkan jangan sampai dia apa saja. Kan kita tuh kadang baca quote-nya saja Zat. Anak itu diberikan pendisiplinan yang keras supaya dia bisa hidup lebih mandiri di kedepannya. Bukan memanjakan dia sehingga dia lumpuh di masa depannya. Itu bagaimana Zat? Kalau misalnya dalam konteks pendidikan yang sampaikan Ali bin Abi Thalib. Jadi memang konsep Ali misalnya ketika anak masih di bawah 5 tahun itu 1 sampai 7 tahun itu dijadikan raja. Itu kan konsep yang sejatinya sebetulnya membentuk anak itu merasa sebahagia, merasa disayang. Tapi ada di saat usia 7 sampai sekian, tuh anak itu kemudian didisiplinkan. Jadi kita membentuk karakternya dia. Latihan tidur sendiri, praktek ini semua, sampai nanti jadi sahabat di usia remaja. Nah, itu yang kita tidak jalankan. Dan itu sebenarnya multi hikmah saja. Saya juga pikir juga kenapa harus kata saya tadi di masa dia salah 0 sampai dengan 7 tahun itu dia harus disayang, dijadikan raja dan sebagainya, dimanjakan itu supaya tidak ada rasa-rasa luka dalam pikirannya secara psikologi dan sebagainya. Tertanam itu kan masa kecil. Astagfirullahaladzim. Ini belum lagi nanti kedekatan. Anak laki dekat sama bapaknya kapan, anak perempuan dekat sama bapaknya kapan, ke ibunya kapan, kedua-duanya kapan. Itu mempengaruhi juga Zat ya? Mempengaruhi jiwanya. Apalagi kalau misalnya dia sudah remaja, anak perempuan harus dekat sama bapak. Istilahnya kawan, teman, sahabat terdekat bagi anak perempuan yang udah remaja bapak. Masya Allah. Supaya dia nggak cari figur yang lain. Iya. Bapak. Apalagi opa-opa Korea sana ya. Astagfirullah. Kemudian di usia sekian 7 tahun misalnya dekat sama ibu. Karena prakteknya kalau laki-laki dekat sama bapak, kalau perempuan dekat sama ibu. Kenapa? Karena kalau anak perempuan atau anak laki-laki dekat sama ibu di usia itu, nanti kalau dewasa dia pakai baju daster. Itu yang didapatkan. Jadi ada fase dia dekat sama bapak, ada fase dekat sama ibu, ada fase dekat dua-duanya. Untuk menjaga tadi saja ya. Kemurnian jati dirinya. Nanti ada dekat sama ibunya kapan, di usia dekat sama bapak kapan, karena itu mencerdaskan. Anak dekat sama bapak itu cerdas. Masya Allah. Ini nanti kita kupas lagi Ustaz. Kayaknya sudah ada juga bergabung di ini Ustaz. Pemirsa yang ingin bertanya langsung jawab kepada kita. Kita dengarkan dulu, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Arbella. Izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya jika orang tua memaksakan seluruh pilihan hidup anak seperti tempat kuliah ataupun masa depan? Apakah anak dianggap durhaka jika menolak perintah tersebut demi masa depannya sendiri? Di manakah batasan anak harus patuh dan kapan anak boleh menentukan pilihannya sendiri? Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ulun Ibu Rahmi ingin bertanya Ustadz. Yang pertama, bagaimana cara membedakan sikap keras kepala yang negatif dengan ketegasan prinsip jiwa pemimpin pada anak? Kemudian yang kedua, bagaimana pola asuh Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi anak atau cucu yang sedang menunjukkan sikap keras kepala? Yang ketiga, kalimat atau doa apa yang bisa diamalkan orang tua agar hati anak lebih lembut dan mudah diarahkan? Demikian Ustadz, ulun bertanya. Atas jawabannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3. Ya, baik ya. Ini pertanyaannya nih 2 orang tapi ada 5 Ustaz kalau kita hitung-hitung. Tapi ini menarik semua Ustaz. Walaupun kita belum menyelesaikan tadi kita. Ini juga banyak sekali juga bergabung Ustaz lewat live chatnya di TVRI Kalsel terkait dengan pertanyaan-pertanyaan. Tapi nanti kita akan bahas lagi nanti yang di live chat ya. Kita akan bahas dulu tadi beberapa pertanyaan berkaitan dengan pilihan Ustaz.
Ini saya juga kadang banyak membaca itu, Ustaz. Terkadang anak itu istilahnya tidak boleh diberikan terlalu kelonggaran gitu, Ustaz, untuk memilih sesuatu. Pada saat usianya memang tidak bisa memilih sesuatu, atau kalau bahasa hukumnya di bawah pengampuan. Tapi terkadang tadi, Ustaz, kita harus memaklumi juga atau memahami juga bahwa anak itu bukan anak kita kalau bahasa Khalil Gibran, Ustaz. Dia anak di zamannya itu gitu. Kadang ada orang tuanya sebagai A, lalu anak harus jadi A juga gitu. Nah ini kan terkadang ada juga apa, Ustaz ya? Apa kesalahan atau seperti apa, Ustaz? Ini memahaminya gimana, Ustaz? Pilihan seperti apa? Tadi menarik juga bahasa Khalil Gibran. Anak itu bukan anak kehidupan. Saya melihat gini, anak itu juga dilahirkan bukan dari ibu, tapi melalui ibu. Jadi bedakan dari ibu dengan melalui ibu. Kalau dari ibu seolah anak harus A, B. Nah, tetapi juga tadi betul, tidak selamanya anak harus longgar. Ada satu waktu orang tua yang kemudian menentukan pilihan. Contoh dalam pernikahan zaman Nabi, yang menentukan itu kan lebih utama wali. Tapi kemudian diberikan kepada anak, ini pilihan mau nggak? Nggak bisa langsung wali memaksakan. Nah di situ kemudian kenapa? Karena ayah itu kalau pilihan itu harusnya banyak, Ustaz, jangan satu, Ustaz ya. Ini kan, mau nggak dinikahkan itu. Tapi di sisi lain juga kita harus bedakan mana kewajiban. Ini kan kewajiban yang harus kita taati dan mana yang bukan kewajiban. Nah, anak itu bukan aset. Anak itu bukan properti kita. Anak itu adalah amanah. Nah, maka kemudian tidak tentang sekolah dia, tentang pendidikan dia, tentang pasangan dia. Itu bukan kewajiban yang dia harus dipaksakan. Ini kan kebanyakan nonton drakor, jadi soalnya jadi investasi gitu, Ustaz. Jadi kalau misalnya anak menolak, enggak durhaka. Yang durhaka itu adalah kalau anak menolak dengan membentak. Anak menolak dengan berkata yang kasar. Nah, kalau anak menolak dengan bahasa yang misalnya baik, bisa dipertanyaan. Baik, ulun maunya pilih A, nggak pilih B. Misalnya. Apalagi tadi dalam dalam contoh kasus tadi dalam memilih sekolahnya, memilih jurusannya misalnya. Dia kan lebih paham kemampuan dia. Karena ini dia saja kebutuhan intelektual dia misalnya. Kan ibu bapak pokoknya kamu jadi ini. Anak nggak sesuai dengan kemauannya dia, maka itu nggak ada durhaka. Durhaka itu kalau dia membantah dengan cara tidak baik, yang tidak sesuai, tidak adab, tidak hormat, itu durhaka. Tapi kalau menolak dengan bahasa yang santun, enggak. Berarti ini kata saya tadi, bagaimana cara anak juga mengkomunikasikan secara hormat dan santun kepada orang tua. Sama orang tua. Masya Allah, ini misalnya bisa menjawab ya pertanyaan tadi, luar biasa. Yang selanjutnya tadi Ustaz, nih ada ibu juga tadi Ustaz, nih bagaimana katanya Ustaz, pola pendidikan yang terbaik lagi Ustaz pada saat kita menghadapi anak atau cucu yang keras, yang ya tadi juga kita harus lihat mana anak yang keras kepala. Jadi kadang kita ini keras kepala. Lihat dulu, keras kepala itu satu, kalau dia itu selalu ingin menang. Kan ada yang keras kepala karena memang dia mempertahankan ininya misalnya benar gitu saja. Kalau dia keras kepala ingin menang, tidak mau disalahkan, tidak mau disalahkan, selalu merasa dia kan paling benar. Itu jelas dia keras kepala. Tapi ada anak yang tetap dia ngotot dengan pendapat dia, tetapi dia menjelaskan. Dan kalau misalkan dia ternyata salah, dia siap memperbaiki. Itu bukan ciri anak yang keras kepala. Itu anak yang memang calon leader, calon orang hebat. Dan tadi sekali lagi kata saya tadi, ini yang harus dipahami saja. Baik itu oleh anak dan juga orang tua. Jadi yang durhaka bukan hanya katanya yang durhaka bukan hanya anak saja, orang tua juga bisa. Orang tua juga perlu introspeksi kan. Kenapa anak bisa segini? Baik, Ustaz, nih kayaknya banyak sekali yang bergabung, Ustaz. Nih kayaknya kita harus jawab secara singkat-singkat, Ustaz, di live chat ini sudah ada puluhan pertanyaan yang masuk dari Bagus Timidisa, katanya semoga Cahaya Kalbu terus menjadi program yang mencerahkan hati, amin, menambah ilmu dan membawa manfaat bagi masyarakat, terus hadirkan inspirasi, amin. Baik, Ustadz, katanya dari Ayuning Tias, Ustadz, anak ulun mun handak sesuatu manis benar rayuannya, tapi mun sudah dapat dipanggil 3 kali kada menyahut. HP-nya nang lebih didengar daripada kuitannya. Nah, ini Ustadz. Itu teknik anak ya. Jadi kalau dia mau sesuatu, manis rayuan dia. Saya kira bukan soal manis rayuannya dia, kemudian ketika dia udah dapat dia nggak peduli lagi. Ya, semua anak secara manusia pasti begitu. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana sebetulnya posisi kita jangan tergantikan oleh HP.
Artinya apa? Anak lebih senang di HP daripada kita. Iya. Nah, sekarang bagaimana cara supaya anak itu senangnya ke kita, bukan ke HP? Coba kalau lihat pendidikan di China, di Jepang, bagaimana kemudian anak-anak itu, saya lihat tuh, mereka kan nggak gantungan ke HP. Orang tuanya, permainan yang diajarkan orang tuanya itu menarik bagi dia. Betul. Atau ada pola yang mungkin agak sedikit disiplin gitu Ustaz ya. Iya. Tapi dalam rangka tadi kata Ustaz memberikan pelajaran yang berharga bahwa hidup ini bukan scroll saja gitu. Astagfirullahaladzim. Ini memang berat nih Ustaz ya. Iya. Ini pertempuran antara intelektual dengan drama-drama di medsos ini luar biasa Ustaz. Baik, selanjutnya Ustaz, ini ada anak ulun salam Ustaz, katanya anak kami kalau HP disita menangis. Kalau orang tua kecewa bisa aja, tapi apa yang salah itu Ustaz? Iya. Anak kalau HP disita nangis. Apalagi kalau anak kecil ya. Iya. Ya pembiasaan kita. Kita barangkali membiarkan dan membiasakan. Artinya gini, kita boleh lembut, boleh baik, tapi jangan terlalu membiarkan dan membiasakan dia dengan. Artinya boleh, tapi ada waktunya gitu Ustaz ya. Ada saat-saatnya, Iya. ada timernya yang harus. Betul. Enggak selamanya dibiarkan HP. Dan kita harus konsisten. Kadang-kadang ketika menangis diminta dikasih. Mestinya diamkan, biar aja dia nangis. Iya. Tak ada waktunya. Jadi, nih orang tua cuman dengan tangisan dia kembalikan. Misalnya, akhirnya dia kembali lagi. Iya, tadi yang pendisiplinan tadi Ustaz ya. Iya. Nah, ini penting ya. Sama juga menjawab dari pertanyaan Ibu tadi juga bahwa ternyata memang ya itulah manusia gitu Ustaz ya. Kan bukan robot yang bisa disetel, disetting, diprogram langsung sampai akhir dia melakukan hal itu kecuali dia yang kerusakan. Ini manusia yang bisa berubah-ubah, punya hati, punya pikiran gitu Ustaz. Jadi memang kesabaran kata Ustaz yang jawab tadi menjadi penting bagi orang tua. Ini selanjutnya Ustaz, katanya izin Ustaz, anak sekarang mulai membangkang bila disuruh, tapi kalau perlu duit masih meminta juga dengan orang tua. Ini gimana menghadapi anak seperti ini? Nah, jangan jawab dulu Ustaz. Ini kita akan jawab setelah beberapa informasi berikut ini. Tetap setia di Cahaya Kolbu. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Cahaya Kolbu TVRI Kalsel, dan ini tak terasa kita sudah melewati setengah perjalanan nih di Cahaya Kolbu, tapi banyak sekali pertanyaan. Terima kasih banyak kepada seluruh pemirsa TVRI Kalsel ya. Mudah-mudahan pertanyaannya ini, setiap ketikan-ketikan di huruf-huruf ini menimbulkan amal jariah juga Ustaz ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin berniat mencari ilmu di jalan Allah. Ustaz, tadi ini Ustaz yang masalah manis benar rayuan anak ini Ustaz. Tapi setelah dikasih HP-nya malah tidak didengar lagi orang tuanya. Ini kembali tadi katanya apa sih Ustaz sebenarnya Ustaz? Jadi memang anak ketika ada maunya baru dia manis. Setelahnya dia membangkang. Nah, ini fenomena yang sudah banyak kita lihat. Nah, di situ kemudian orang tua tidak bisa sih secara langsung memberikan judge. Artinya di situ kemudian orang tua menurut saya seharusnya melakukan pendekatan. Mau apa misalnya syaratnya, mau enggak? Bisa aja kan, tidak langsung saja. Iya, tapi juga tidak memaksa. Kita tidak boleh memaksa, tidak boleh mengancam. Hanya menumbuhkan kesadaran dia. Nah, kan masih perlu mama nih. Ya kan perlu abah masih. Iya, duit masih minta juga kuitan, pulsa kada kawajo nukar. Iya, itu kesempatan kita ngomong secara hati ke hati. Astagfirullah ya. Betul, jangan diturutin langsung. Hati ke hati dulu ngomong. Betul, itu ada proses pendidikannya di situ Ustaz ya. Menasehati, mendidik, mengingatkan gitu Ustaz. Iya. Masya Allah. Nih ingat-ingat ya kata Ustaz ya. Ini mudah-mudahan istilah banjirnya begamatan Ustaz ya. Begamatan. Ya karena tadi ini manusia ini bukan robot yang bisa kita setting programnya. Diancam juga nggak bisa. Ya, tapi didekati ya. Tapi juga yang menarik tadi Ustaz, sebenarnya saya menyimpan itu nanti di akhir Ustaz. Iya. Doa-doa terbaik seperti apa Ustaz? Yang untuk anak. Tapi nanti itu saja. Ini kita bacakan dulu pertanyaan-pertanyaan ini. Ini salam Ustaz, katanya anak kami kalau ini sama lagi pertanyaan Ustaz. Kalau HP disita menangis, kalau orang tuanya kecewa seperti apa nih? Jadi saat anak sekarang mulai membangkang bila disuruh, tapi kalau perlu duit masih meminta juga. Terus sejak kecil merawat anak
setelah besar justru membangkang apa yang kurang dari saya. Nah ini Sebetulnya kalau kita bicara kekurangan, kita semua kan nggak sempurna. Betul. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita menyempurnakan. Ketika kecil kita rawat, ketika besar dia membangkang. Mungkin introspeksi. Kenapa bisa begini anak kita? Ada yang salah di mana di dalam proses kita? Atau barangkali juga tak ada salahnya kita juga bertanya kepada anak atau bertanya kepada siapa yang kemudian kita akui bahwa kita salah. Itu lebih mendewasakan sama anak. Iya. Masya Allah. Ini juga saya ingat juga Ustaz, dulu ada teman yang ternyata punya program itu terapi keluarga Ustaz. Iya. Gitu Ustaz ya. Astagfirullahaladzim. Ini kayaknya banyak nih harus kita ungkap nih di Ini Ustaz, selanjutnya Ustaz, bagaimana Ustaz mendidik anak supaya patuh tanpa kekerasan dan juga tanpa iming-iming. Iya. Istilahnya Ustaz. Ini mau belajar HP dulu gitu Ustaz. Atau mau ini hadiahnya apa dulu gitu Ustaz. Nah ini kan kadang kebanyakan seperti itu Ustaz. Hampir semua anak. Dan kadang orang tua ada yang bisa mengukur kemampuan, ada yang tidak bisa mengukur kemampuan. Karena kadang dari awal orang tuanya dulu. Nanti kalau ini dikasih ini misalnya kan. Tapi reward awal oke lah. Nah, saya kira penyadaran itu nggak langsung bisa. Anak-anak itu perlu ditumbuhkan dulu secara psikologis bagaimana kedekatan sama orang tua. Ketika orang tua itu dia lihat bagaimana orang tua di luar sana yang bekerja banting tulang misalnya. Kayak di Cina itu kan dipertontonkan bagaimana orang tuanya bekerja sehingga dia nangis. Itu dia punya, makanya ini menarik, saya kira pendidikan itu tidak hanya sekadar penanaman akhlak atau penanaman nilai. Ini pentingnya Zat ya. Mengafirmasi parenting ini Zat ya. Kadang apa Zat? Harusnya memang tugas utamanya orang tua, tapi terkadang juga institusi pendidikan belum membantu kita untuk yang ke arah situ Zat ya. Yang misalnya menghargai pekerjaan-pekerjaan orang tua sehingga dia merasa bahwa dia sekolah ini dibiayai oleh dengan orang tua dengan susah payah, dengan keringat, dengan darah gitu, dengan air mata gitu Zat. Iya. Itu di Cina kan saya lihat sengaja tuh. Di video kan supaya orang tua anak-anaknya lihat orang tuanya kuli, capeknya, nangis tuh anak. Akhirnya menumbuhkan apa Zat ya? Kesadaran, cinta, kemudian kedekatan, kasih sayang. Dan ini kata Zat tadi, ini harus kita perlahan-lahan menumbuhkannya Zat ya. Jangan bermamai terus Zat ya. Iya, itulah fungsi pendidikan. Astagfirullahaladzim. Baik. Ini selanjutnya juga Zat. Katanya apakah dulu orang tua salah mendidik anak dengan kemarahan hingga akhirnya pas besar jadi pemberontak Zat? Iya. Marah saya kira kalau ada alasan iya, tapi jangan sampai jadi kebiasaan marah-marah kasar, jangan. Marah itu kan manusiawi kita. Sumbunya pendek terus gitu Zat ya. Meledak terus kompornya. Di situ kita harus mengontrol diri kita juga, kemudian memberikan, kalau bisa ada jeda dulu. Jangan langsung kita tumpahkan. Nah ini kadang-kadang kan susah. Apa Zat? Kadang apa Zat? Memang tidak harusnya tidak boleh kedua-duanya. Tapi misalnya kalau yang marah ibunya terus, misalnya ayahnya terus gitu, itu bisa jadi doa juga Zat ya? Iya, jadi doa. Jadi apalagi kalau bahasa yang muncul tuh bahasa yang macam kebun binatang dan sebagainya misalnya. Astagfirullahaladzim. Jangan sampai Zat ya? Jangan sampai ya. Masya Allah. Ini selanjutnya ini. Ustaz, anak ulun memang kada takut lagi lawan ulun, tapi ulun takut suatu hari nanti kada perlu ulun lagi, apa yang harus ulun lakukan sekarang? Nah, ini juga sebagai orang tua sejatinya gini loh. Anak itu nanti ada masa dia tidak ada kita lagi. Kita tidak bisa mendampingi dia lagi. Di situ kemudian kita tumbuhkan kemandirian. Yang kita takutkan satu, bahwa ketika kita tidak ada bagaimana dia. Betul. Maka di situ kemudian anak itu kita bimbing supaya ketika kita tidak ada, tidak dalam pengawasan kita, dia tetap menjalankan tanpa takut dengan kita. Jadi ini yang harus kita tanamkan ke anak-anak. Ada masa nanti bapak ini nggak ada lagi, ibu udah nggak ada lagi, kamu bagaimana? Nah, ini yang kita sadarkan. Kadang saya juga tadi saya menyebutkan gitu pada saat pendidikannya Ali Imran itu luar biasa Ustaz ya. Iya. Janganlah kamu menyekutukan Allah. Kita baru sampai kepada agar anak baik Ustaz. Kita belum sampai kepada agar anak ini menjaga imannya di hadapan Allah. Hal yang fundamental itu kan iman. Terkadang kita lupa Ustaz. Kita ingin menjagakan dia untuk dia lebih baik hidupnya. Tapi mungkin sebagian orang tua juga kadang lupa bahwa yang paling penting adalah pendidikan imannya untuk bisa mencintai Allah. Itu bagaimana Ustaz? Kadang terlepas terus Ustaz bagi orang. Merasa dekat dengan Tuhan. Jadi kalau anak itu udah beriman, bertakwa dengan Tuhan, dia dimanapun
nggak ada orang tua, dia tetap menjalankan. Masya Allah. Dia nggak perlu takut sama orang tuanya, karena orang tuanya nggak ada, dia tetap menjalankan. Ada Allah yang memberikan penjagaannya gitu. Itu sangat fundamental. La tusyrik billah inna syirka la zulmun azim itu kan. Astagfirullahaladzim. Ini yang memang menjadi apa Ustaz ya, perhatian bagi kita sebagai orang tua, Ustaz, kata Ustaz itu. Iya. Jadi jangan sampai lupa menumbuhkan tadi Ustaz, mensekutukan Allah apa segalanya itu memberikan rasa iman tadi ya Ustaz. Masya Allah. Ini Ustaz, anak ulun katanya makan masih minta dibikinkan, duit masih minta, tapi mau dinasehati jawabnya ulun sudah gede, tahu diri aja. Iya. Anak yang udah gede atau dia kan mestinya juga diikut dengan tanggung jawab, nggak perlu lagi minta bikinkan makan sama mama kan, nggak perlu lagi minta duit sama mama. Makanya di Islam itu pendidikan. Kalau anak tuh laki-laki itu cukup sampai balik itu kewajiban kita. Setelah dia balik nggak ada kewajiban orang tua ngasih dia makan, dia harus kerja, itu dalam Islam. Tapi kan kadang-kadang kita juga nggak tega, dia sekolah, dia ini segala macam. Makanya bagi anak laki-laki terima kasih sama bapak ibu. Iya, terkadang itu Ustaz ya. Kita dikata Ustaz tadi, pendidikan ini yang kadang kita banyak yang lepas-lepas item kontrolnya tadi Ustaz ya. Jadi memanjakan dia sampai menikah pun, sampai ini pun sampai sudah kawin masih disuapin gitu kan, dikasih-kasih kan. Astagfirullah. Ini benar-benar harus ini Ustaz ya. Iya. Sambil Ustaz, ini juga kayaknya hampir sama Ustaz. Izin Ustaz katanya, anak ulun sekarang berani benar membantah, jujur ulun sakit hati, mohon pencerahan. Jelas. Kalau membantah orang tua, bagaimanapun yang namanya ibu, itu bapak mungkin diam, ibu mungkin cuma nangis aja. Tapi tanpa kita sadar sebetulnya di saat seperti itu sakit hatinya luar biasa. Kenapa? Anak kandung. Kalau orang lain nggak masalah, ini anak yang dikasih makan, dibesarkan, tiba-tiba membangun. Nah, apa yang harus kita lihat di sana? Tadi kita juga perlu introspeksi. Sekali waktu juga kita coba ngomong sama anak kita baik-baik, nak, dengan bahasa ikam, nak gitu. Mama ini sakit hati, kasihan abah ikam. Coba disentuh langsung ke dalam hatinya. Masya Allah. Nih Ustaz, ini kayaknya urgen nih Ustaz, berkaitan dengan doanya ini Ustaz. Iya. Kadang apa Ustaz ya, saya ingat sekali waktu saya dulu kecil atau masih di sanawiyah gitu, orang tua, guru, kai gitu Ustaz, itu kalau kemana-mana mau datang mau pulang itu pasti meniup kebumbunan gitu Ustaz, membacakan doa, meniup kebumbunan. Jadi seolah-olah itu menjadi satu energi yang luar biasa Ustaz bagi kita. Nah hari-hari ini kadang apakah doa apa kita ini kurang doa gitu Ustaz? Iya. Bahkan saya kalau dari orang tua tuh Ustaz diminta untuk memberi mengirimkan Al-Fatihah terhadap ruh anak-anak kita atau orang-orang yang kita sayang setiap hari setelah selesai sholat. Ini apa Ustaz? Yang apakah hari ini kita tidak terlalu banyak seperti itu lagi sehingga tadi anak-anak kita orang tua hari ini saya melihat yang hilang itu ruhnya doa. Doa mungkin sudah, tapi ruhnya tadi kan memang mengusap meniup bumbunan dan sebagainya. Itu rasa sentuhan sayang. Nah, jangankan manusia, binatang. Ini binatang ya kan, kita usap lembut, kucing kita usap lembut, dia akan apa istilahnya, akan menjadi baik dengan kita. Betul, Zat. Nah, untuk menumbuhkan kebaikan ke anak itu, coba sentuh. Kita ini jarang mengelus anak. Nabi itu saat tidur misalnya saja diafirmasi dan sebagainya. Nabi itu tidak hanya ini, sama Hasan bin Ali itu dicium. Sampai sahabat bilang, saya punya anak banyak nggak pernah mencium. Apa kata Nabi? La yarham man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayang dia tidak akan disayang. Apa yang dicontohkan Nabi? Hubungan apa istilahnya ya? Ruhnya doa. Karena doa kita hanya di lisan. Iya. Nggak sampai ke dalam sini. Nah, ketika kita sambil niupin salawat aja, kita usap kepalanya, itu yang ada itu adalah sentuhan. Iya. Saya ingat juga tuh Zat ya. Kata psikolog itu, pertanyaan paling menyesakkan adalah Zat, berapa kali dalam sehari katanya kamu memeluk anakmu, istrimu, suamimu. Karena itu indikasi kamu kedekatannya seperti apa. Di situ. Nah, gitu Zat ya. Iya. Kalau sekedar doa, kita tiap hari berdoa, mendoakan. Tapi sudahkah kita menghubungkan doa kita ini? Insyaallah ya. Mudah-mudahan ya sedikit banyaknya bisa dipahami oleh pemirsa saat hari ini supaya tadi benar-benar bisa menumbuhkan ruhnya tadi Ustaz ya. Karena kalau sudah apa Ustaz bukan hanya kata makna tapi rasa kata Ustaz tadi ini yang memang membedakan nanti hasilnya seperti apa. Ustaz, ini saya lanjut lagi izin Ustaz, waktu kita tinggal beberapa menit lagi. Ustaz katanya anak ulun mun disuruh kadang menjawab kenapa harus ulun, abah juga bisa. Nah, kadang sakit hati dengarnya.
ulunkah yang salah mendidik? Ulun lanjutkan sedikit lagi saja. Saat dahulu anak bila dimarahi abinya langsung ke kamar. Sekarang anak dimarahi tetap masuk kamar tapi sambil bawa HP, headset, charger, lengkap semuanya. Gimana mau mendidiknya nih? Ini gimana Ustaz nih? Ini ternyata bukan hanya di televisi saja, di film-film juga realitas kehidupan. Mungkin bisa dijawab sedikit Ustaz. Iya, ini tadi ya. Saya melihat fenomena pendidikan kita hari ini lebih kepada apa ya? Seremonial, rutinitas, bukan kualitas itu sendiri. Dan sekolah juga hanya pengajaran, bukan pendidikan. Saya melihat yang namanya pendidikan praktek. Kalau pengajaran ya sekedar mengajar. Iya, hilang, sudah selesai. Betul. Tuntaskan kurikulum, pulang. Mendidik gitu. Itu kan ya dididik. Nah, pembulian juga hari ini banyak terjadi, Mas Firman. Pembulian itu kita kadang ngomong ini, dia kan cuma bergaya, Ustaz. Padahal itu pembulian loh. Iya. Nah, kadang guru tuh diam aja. Harusnya ketika ada pembulian, dia harus langsung. Iya. Ini kan alasannya apa? Begayaan. Iya. Bercandaan. Nah, ini bahaya. Itu berbahaya. Akhirnya hal kecil tadi menimbulkan persoalan di kemudian hari, Ustaz ya. Nah, di situ lingkungan dia membentuk dia sehingga kemudian itu trauma. Di rumah dia kemudian berani sama lagi dengan orang tua. Sama orang tuanya. Orang tua bahkan bisa dibulinya. Betul kata. Berarti ini memang sistemnya harus ini Ustaz ya, saling mendukung. Betul, antara dari orang tua, sekolah, lingkungan. Baik, kita break dulu Ustaz. Kayaknya nih mudah-mudahan saya sempat membacakan semua pertanyaan Ustaz di segmen terakhir nanti. Kita akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini, tetap setia di Cahaya Kalbu. Terima kasih Anda masih bersama kami di Cahaya Kalbu TV Kalsel. Masya Allah ya, kita sudah di segmen terakhir bersama dengan Ustaz Husaini Sahlan mengupas berkaitan tema yang sangat menarik sekali kesempatan hari tadi Ustaz ya. Ini izinkan Ustaz, kita ingin bacakan dulu Ustaz beberapa pertanyaan ini sekaligus supaya bisa nanti jawabannya dirangkum oleh Ustaz Husaini ya. Baik, ini dari Umu Pramudaya, katanya ulun takut kalau suatu hari nanti anak sudah besar, dia punya banyak tempat untuk pulang, tapi rumah ulun bukan lagi tempat yang nyaman baginya. Apa yang harus ulun lakukan? Nah, ini masalah tempat pulang Ustaz. Ini juga dari Hajah Kalisa, dulu anak ulun takut bila abinya marah, sekarang dimarahi malah masuk kamar, banting pintu, sama tadi main HP. Kami seolah kehilangan wibawa. Terus lagi dari Papa Rudi, bagaimana Ustadz bila anak tidak hormat kepada ayah yang selama ini menelantarkannya, tiba-tiba datang pas anak sudah sukses. Nah ini malah kayak drama Cina dan Korea saat itu. Terus dia anak ulun dari Lisalia, katanya anak ulun mun dimintai tolong melalui selalu bilang capek, tapi mun diajak ke kawanannya jam berapapun kuat. Nah Ustadz, kenapa penyakit capek anak ini hanya ke orang tua? Nah, ini singgung juga kuitan Ustadz. Dari Bagaida katanya Ustadz, anak ulun lebih takut kehilangan HP daripada takut mengecewakan orang tuanya. Mohon pencerahan. Nah ini kembali Ustadz di beberapa pertanyaan awal tadi. Ini juga dari Mbak Sinta, Assalamualaikum, katanya, bagaimana ya Ustadz, anak kami umur 15 sudah mulai pulang malam. Kalau ditegur dia bilang ulun bukan anak kecil. Wah, ini luar biasa Ustaz. Ini diikat batisnya atau seperti apa Ustaz? Terus ada dari Mbak Sipa Rahman, Ustaz, berkali-kali kami menasihati anak supaya memilih kawan, tapi dia malah bilang pian kada kenal kawan ulun. Kami merasa anak lebih percaya kawannya daripada orang tuanya. Nah terus juga saya dulu dididik keras dan itu menjadikan saya agak trauma. Jadi sekarang saya mendidik anak dengan bebas, dalam artian kayak memainkan kelayangan gitu Ustaz. Bertentangan tapi ini bertentangan dengan istri katanya Ustaz. Bagaimana menyikapi perbedaan yang ujungnya perkelahian? Nah, ini salah mendidik anak nih, beda-beda setelan nih Ustaz nih. Mungkin ini dulu Ustaz. Ini sekali nih. Kira-kira kalau dirangkum dulu sedikit juga Ustaz. Pertama gini, wibawa itu tidak mesti dengan kekerasan. Wibawa itu kita akan tumbuhkan dengan konsistensi. Ketika ayah ibu tuh konsisten, dia punya wibawa. Ibu tidak mesti harus kekerasan. Ketika ayah itu lembut, tapi tidak berarti membiarkan dan mendiamkan. Lembut kan mesti harus mendiamkan. Keras tidak mesti harus kasar. Nah di situ yang harus kita lihat. Anak melihat, oh ini ayah konsisten. Nah ketika konsisten itu wibawa muncul. Jadi kalau kita nggak konsisten, kita nggak punya wibawa. Nah ini konsistensi. Kemudian bagaimana si anak tadi tumbuh rasa gini, orang tua itu
nggak bisa hanya sekedar melarang jangan berkawan ini, jangan berteman ini. Dia harus tahu pribadi anak, dia harus menyelami pribadi anak, dia juga harus teman-temannya. Atau selama ini orang tua belum bisa menjadi sahabat terbaik bagi anak sehingga dia bisa mencari sahabat di luar itu. Jadi dia mencari jalan pulang yang lain, bukan jalan pulang yang harusnya ada di rumah gitu. Makanya orang tua itu jangan hanya membangun rumah dari tembok, dari kayu, tapi bangun rumah dari kasih sayang. Masya Allah. Sehingga rumah itu jadi tempat dia pulang. Mungkin yang tadi Ustaz, yang kita bahas di beberapa menit yang lalu Ustaz, masalah pelukan yang mungkin tidak pernah. Iya, pelukan. Kata Ustaz tadi itu masalah sentuhan. Gitu. Gak pernah menyentuh anak misalnya saat meniupkan kebumbunan atau misalnya sekali dielus rambutnya, kepalanya, walaupun dia udah remaja. Atau lagi kecil senang memandikan gitu Ustaz. Itu juga ada kedekatan Ustaz ya. Kedekatan. Ini diserahkan ke orang terus memandikannya, menyuapinya gitu Ustaz. Iya. Mungkin banyak lagi sekali Ustaz. Jadi rumah itu dibangun bukan dari tembok saja, bukan dari papan ulin saja. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi memang ini betul. Ini ilmu yang bahasanya tidak bisa sekali belajar duduk Ustaz ya. Iya. Tapi yang dapat sedikit dipraktekkan, sedikit dipraktekkan. Juga orang tua jangan cuma sekedar melarang, jangan. Harus jelas jangannya kenapa. Iya. Harus tahu siapa anaknya. Jadi sekedar perintah nggak bisa. Anak cerdas kan sekarang tuh. Betul. Masya Allah. Tapi ini Ustaz ya, perlu kita perhatikan. Ini kayaknya mudah-mudahan sempat ya Ustaz. Ini ada lagi Ustaz, kadang setelah memarahi anak ulun menyesal. Pas anak tidur, ulun masuk kamar melihat wajahnya lalu menangis sorangan, besoknya kejadian lagi. Bagaimana memutus siklus? Gini. Kita itu mudah menyesal setelah memarahi, tapi kok kembali pola yang sama. Setelan balik lagi. Pertama, kita harus tahu akar masalahnya kenapa kita marah. Supaya jangan lagi terulang. Jadi supaya jangan terulang, kita tahu apa sih akar masalah. Yang kedua, di saat kita marah, coba jeda bentar. Tahan dulu. Beberapa saat. Supaya jangan terulang, nyesal lagi, kembali putar lagi siklusnya. Jadi harus tahu dulu akar masalahnya di mana. Gitu. Baik. Nah, selanjutnya Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, anak kami sering membantah kami di depan adiknya. Kami khawatir kalau dibiarkan nanti makin menjadi masalah contoh. Selanjutnya Ustaz, dari Mbak Lela, kalau anak malas bantu-bantu di rumah alasannya sudah capek kuliah, kadang saya nggak tega juga. Jadi tidak memaksakan. Terus anak saya keras minta dituruti terus apa yang dia mau, kalau ditolak dia tidak mau mengalah. Nih Ustaz. Terus yang selanjutnya juga ketika anak tidak lagi takut pada orang tua, tapi bagaimana kalau orang tuanya begini, anak mau cerita sama orang tuanya, tapi kalau mau cerita ortu selalu bilang, sana nah berjauh hikam. Nih kembali lagi Ustaz setelan. Itu juga banyak. Bagaimana Ustaz dalam pokoknya, tiga ini Ustaz? Anak tuh udah mau cerita, kita nggak menyiapkan telinga. Kadang-kadang udah berjauh sana, itu yang penyebabnya. Kenapa dia itu larinya ke luar sana? Mungkin saya masih ingat yang kata Ustaz, Allah tuh benar menciptakan dua telinga, satu mulut supaya kita lebih banyak mendengar daripada kita menasihat dan berbicara gitu Ustaz ya. Iya. Insyaallah. Ini pelajaran selanjutnya sedikit Ustaz. Ustaz, kadang kami marahi anak karena suka membangkang, tapi takut juga kalau dimarahi keras. Inya malah makin jauh, jadi harus tegas atau lembut. Nah, terus juga saat ulun larang anak berteman lawan orang tertentu, inya malah berkata, mama abah jangan mengatur hidup ulun. Pian nih katro. Kayak bahari dibawa-bawa sakit mendengar ucapan kayak ini. Nah, saat ulun pernah menyuruh anak membersihkan kamarnya, menjawab itu privasi ulun. Kamar berantakan kayak kapal pecah tapi privacy katanya. Nah ini Ustaz. Ini kayaknya kalau dibaca nih curhatan seluruh orang tua kita nih. Apa Ustaz yang harus dibangun orang tua hari ini? Dan keras itu, apakah harus lembut? Apakah harus keras? Dua-duanya kita pakai. Lembut kita pakai, keras juga ada. Tapi kita harus melihat posisi kondisinya kerasnya gimana. Nah, kemudian yang selanjutnya tadi bagaimana sikap si anak tadi melawan apa? Melawan saat ada punya privasi dan sebagainya. Saya punya privasi. Ada hal yang bisa kita diskusikan sama anak, betul. Itu privasi. Jangan caper juga Ustaz ya. Tapi di bahasanya itu didekatin lah. Walaupun privasinya kamu, tapi tetaplah diajarkan disiplin bahwa kalau rumah itu berantakan itu pengaruh juga kepada se-private anak kalau sudah jadi sahabat dia akan terbuka biasanya gitu ya. Dengan orang yang paling nyaman dia berkomunikasi gitu. Betul. Jiwanya juga terpengaruh dengan berantakan. Beda kalau rumah itu bersih rapi, jiwa tuh enak kan gitu. Betul. Nah, ini
Kayaknya banyak sekali Ustaz yang harus dikupas satu-satu. Ini Ustaz dari Mbak Mila katanya, Ustaz kadang kami merasa anak sekarang lebih pintar daripada orang tua, semua dibantah pakai Google. Nah, bagaimana Ustaz? Terus lagi dari Mbak Marli katanya, mohon pencerahan Ustaz, yang paling sakit itu ketika anak bilang ulun lebih nyaman cerita sama kawan daripada sama pian. Nah, terus lagi Ustaz katanya dari Bu Nursana, kalau anak sudah berani mengancam, kalau mama abah marah ulun pergi dari rumah, apa orang tua boleh memberikan hukuman yang keras? Selanjutnya Ustaz, dulu mun abah ulun batuk aja kami langsung duduk manis. Nah, wah ini anak ulun mun abahnya marah-marah berkata, abah jangan toksik. Ini bahasa-bahasanya ini Ustaz, luar biasa Ustaz. Tapi ini kondisional hari ini Ustaz, bahwa anak-anak ini lebih banyak belajar di medsos daripada dengan pembelajaran. Ada Google tadi, medsos juga Ustaz, masalah bahasa-bahasa yang mungkin orang tuh baru pernah mendengar. Wah ini toksik sekali, wah ini enggak. Jadi memang gini, Google banyak informasi, anak banyak belajar dari Google. Tapi satu yang anak nggak bisa, pengalaman dan kebijaksanaan hidup dimiliki orang tua itu nggak pernah bisa. Google nggak bisa ngasih pengalaman hidup. Ini kadang Ustaz, jawabannya ke chat GPT semua Ustaz. Astagfirullahaladzim. Google semua kan, chat GPT, Google. Astagfirullah. Iya, Google informasi tapi pengalaman nggak bisa didapat. Kasih sayang, sentuhan, nggak bisa. Pengalaman, ruh doa kata Ustaz tadi, itu tidak akan pernah digantikan hanya dengan medsos dan itu tadi Ustaz ya. Ini ada lagi Ustaz, ulun ingat bahwa anak takut sama ulun waktu kecil karena ulun sering marah. Sekarang sudah remaja dia tidak takut lagi dan malah melawan. Nah Ustaz, sebenarnya tujuan kita mendidik anak itu supaya takut kepada orang tua atau supaya sadar kepada Allah. Nah, ini kita balikan lagi dari Ustaz ya. Terus lagi apa kabar Ustaz? Kalau saya bercerai anak ikut saya tidak niat menjauh anak-anak dari ibunya, tapi karena trauma ajak kembaran meninggal, anak jadi jauh dan benci sama ibunya. Bagaimana saya menyikapi ini katanya. Terus Assalamualaikum Ustaz, dari Pak Ahmad Kausar, izin minta penjelasan kalau jadi orang tua ini mana baiknya, apakah harus disegani atau disayangi. Terus yang terakhir, salam Ustaz, saya sadar mungkin selama ini terlalu banyak menyuruh dan kurang mendengar, curhat pengen berubah, tapi anak sudah terlanjur membangkang. Nih waktu sudah ini, mungkin sambil closing nih Ustaz nih. Kita bisa dibacakan lagi sampai habis ya Ustaz. Bagaimana Ustaz? Baik. Tadi kita melihat begitu banyak pertanyaan yang tentang bagaimana hubungan rumah tangga, bagaimana anak memilih, bagaimana ketakutan-ketakutan. Satu hal yang harus kita ingat bahwa anak itu tidak harus menjadi ketakutan sama orang tua. Yang utama anak itu menyadarkan dirinya bahwa dia punya Tuhan. Nah, ketika dia punya Tuhan, dia punya Allah, saya yakin dengan orang tua dia akan hormat. Dia akan segan. Jadi antara mana segan sama sayang, dua-duanya dia akan segan sama orang tuanya, dia juga akan sayang sama orang tuanya. Saya kira itu. Itu yang paling penting Ustaz ya. Jadi kalau boleh tadi yang saya sampaikan, kehadiran, sentuhan, doa kata Ustaz tadi. Bahkan kalau bisa pelukan yang rutin. Pelukan, betul. Sama tadi kata Ustaz tadi, hubungan-hubungan intens hubungan khusus yang intens gitu Ustaz ya. Kadang dengan sentuhan itu tidak ada terlalu banyak kata, tapi hanya makna-makna kedekatan antara orang tua dan anak gitu. Ini diskusinya tidak bisa selesai Ustaz. Ini harusnya 3 jam atau 4 jam ini Ustaz, atau nanti di sesi selanjutnya, tapi insya Allah ini bisa memberikan makna luar biasa. Syukur kasih Ustaz. Sama-sama. Sudah hadir bersama dengan kami di TPRI Kalimantan Selatan untuk membahas masalah yang luar biasa ini, dan kita doakan juga semua orang tua di Kalimantan Selatan semua pemirsa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebaikan dan anak menjadi saleh dan salehah. Baik pemirsa di mana pun Anda berada, tentu saja perjumpaan kita di kesempatan hari ini salah hilap mohon maaf, hanya Allah lah yang sempurna segala-galanya. Mudah-mudahan doa-doa baik kita diijabah oleh Allah, keluarga kita dijadikan samawa, dan kita dijadikan seluruhnya penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.